Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 Manajemen Biaya kelas F. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perencanaan biaya untuk siklus hidup produk, yaitu target biaya, teori kendala, dan harga strategis. Berikut adalah daftar nama kelompok 2. Dan yang akan kami bahas daftar isi kali ini yaitu ada pendahuluan, yang kedua target costing, yang ketiga ada teori kendala, yang keempat siklus hidup biaya, dan yang terakhir ada penetapan harga strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup biaya. Pengertian dari siklus hidup biaya sendiri yaitu rangkaian kegiatan di dalam perusahaan yang diawali dengan penelitian dan pengembangan, kemudian diikuti dengan desain, produksi atau penyediaan jasa, setelah itu pemasaran atau distribusi, dan layanan pelanggan. Di bawah ini terdapat bagan atau siklus hidup biaya, urutan siklus hidup biaya. Yang pertama yaitu ada R&D, design, manufacturing, marketing and distribution, dan yang terakhir yaitu customer service. Dalam bagian ini terdapat atau dibagi menjadi dua, yaitu upstream activities dan downstream activities. Upstream activities sendiri ini yaitu memiliki pengertian kegiatan eksplorasi dan produksi, dan downstream activities sendiri memiliki arti yaitu pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup penjualan. Siklus hidup penjualan sendiri yaitu memiliki pengertian rangkaian tahapan dalam jaring-jaring produk atau jasa pada lingkungan pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva dari siklus hidup penjualan. Yang pertama yaitu ada tahap perkenalan, di mana tahapan perkenalan merupakan tahapan awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada khalayak umum. Pada tahap perkenalan ini, produk yang dikeluarkan benar-benar baru dan laba produsen masih sangat sedikit. Serta pada tahap ini, biasanya promosi mengenai produk tersebut dipromosikan secara agresif. Lalu yang kedua yaitu ada tahap perkembangan. Pada tahap ini, penjualan produk mulai berkembang pesat dikarenakan masyarakat sudah mengenal seluk-beluk produk tersebut. Di tahap ini, promosi tidak dilakukan secara besar-besaran karena sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui produk tersebut. Peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat, dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan para pesaingnya. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap kedewasaan. Kita bisa melihat bahwa penjualan masih sangat meningkat pada tahap berikutnya. Tetap dalam tahap ini laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanannya biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan dengan pesaing lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada produk ini mulai mengalami kemunduran, di mana sebuah produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk yang tidak laku lagi di pasaran, jika tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil, atau bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target costing. Target costing sendiri memiliki pengertian yaitu metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk, dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Nah, untuk mengetahui biaya target sendiri memiliki perhitungan seperti harga kompetitif dikurangi laba yang diinginkan. Setelah itu, perusahaan memiliki dua pilihan untuk mengurangi biaya menjadi sebuah tingkat biaya
target atau biaya costing. Yang pertama yaitu dengan menyatukan teknologi produksi yang baru, menggunakan teknik manajemen biaya yang lebih maju seperti pembiayaan berbasis aktivitas dan mencari produktivitas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu dengan mendesain ulang produk atau jasa. Metode ini sangat menguntungkan banyak perusahaan karena menunjukkan bahwa keputusan desain bernilai penting bagi kebanyakan biaya total siklus hidup produk. Dengan perhatian yang teliti terhadap desain, penghematan yang signifikan pada total biaya menjadi sangat mungkin. Selanjutnya yaitu ada penerapan sebuah pendekatan penentuan biaya berdasarkan target melibatkan 5 tahap. Yaitu yang pertama ada penentuan harga pasar, yang kedua yaitu penentuan laba yang diinginkan, yang ketiga yaitu pembuatan perhitungan biaya target pada harga pasar dikurangi laba yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu penggunaan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara-cara untuk menghemat biaya produk. Lalu yang terakhir, penggunaan biaya kaizen dan kendali operasional untuk penghematan biaya secara lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cece Mela Veronica, NIM 588, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Sebelumnya, Anin sudah menjelaskan tentang target costing dan penerapan pendekatan biaya lainnya. Nah, di materi kali ini kita akan menjelaskan tentang rekayasa nilai atau yang biasa kita kenal value engineering. Nah, di tujuan rekayasa nilai dalam target costing yaitu untuk mengurangi biaya produk. Itu adalah inti utamanya. Nah, adapun jenis rekayasa nilai yang umumnya digunakan pada perusahaan ada dua. Yang pertama, analisis fungsional dan analisis desain. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu nih. Analisis fungsional ini, tujuannya analisis ini adalah keseimbangan yang diinginkan antara kinerja dan biaya. Jadi fokus pada fitur utama produk. Jadi contoh-contohnya itu adalah mobil, handphone, dan produk elektronik lainnya. Nah, ini kan contoh kecilnya itu adalah kebutuhan konsumen yang sering berubah-ubah. Karena apa? Karena faktor teknologi juga, entah dari segi fungsi, fitur yang di-upgrade tergantung keinginan masing-masing permintaan konsumen. Sedangkan yang kedua, analisis desain. Nah, analisis desain ini merupakan bentuk umum dari rekayasa nilai untuk produk industri dan produk khusus. Jadi ini lebih ke benchmarkingnya. Nah, dari desain ini contohnya kecil, kalau misalnya benchmarking itu kan citra atau image yang baik. Contoh kecilnya adalah Apple. Nah, kalau Apple itu branch-nya itu baik tetapi harganya tinggi. Nah, yang masuk dalam rekayasa nilai itu adalah branch-nya baik tetapi harganya murah. Contohnya adalah HP Cina. Nah, kalau dia murah tetapi memiliki spek yang baik. Oke, adapun pendekatan rekayasa nilai yang lainnya ada tabel biaya. Nah, yang pertama tabel biaya ini merupakan basis dari berbasis komputer meliputi informasi yang komprehensif tentang penggerak biaya atau cost driver perusahaan. Jadi perusahaan itu yang memiliki tabel biaya, ukuran maupun bahannya lengkap, kualitas harga, berat bersih sebelum diolah dan sesudah diolah, itu pasti ada database tabel biaya. Contohnya aja perusahaan manufaktur. Oke, yang kedua ada teknologi kelompok atau grup teknologi, yaitu merupakan metode untuk mengidentifikasi kesamaan suku cadangan dalam produk-produk yang dihasilkan perusahaan sehingga suku cadang ini yang sama dapat digunakan untuk dua produk atau lebih serta dapat menurunkan biaya tersebut. Nah, selanjutnya ada rekayasa bersamaan, yaitu metode rekayasa itu mengintegrasikan desain produk dengan manufaktur dan pemasaran sepanjang masa produk siklus, disebut juga dengan simultan teknik. Nah, di slide ini ada contoh 3 perusahaan Jepang. Yang pertama ada Olympus, brand dari kamera. Yang kedua ada Nissan, brand dari mobil. Dan yang ketiga ada Komatsu, brand dari konstruksi peralatan. Jadi intinya dari tabel ini kita bisa menyimpulkan ketika kita ingin mengimplementasikan rekayasa nilai di perusahaan, sebaiknya juga kita melihat produk apa yang akan kita implementasikan, karena dari segi masing-masing kegunaan, pendekatan pengurangan biaya dan strateginya itu juga sudah sangat berbeda. Apa sih membedakan? Jadi perbedaannya ialah kalau kamera itu kan bisa fokus pada kegunaan dan bisa upgrade tiap tahunnya. Selain itu juga ada mobil yang bisa dimodifikasi sesuai permintaan customer. Tetapi kalau kamera dan mobil ini bisa memakai rekayasa nilai dan perusahaan tersebut juga masih bisa mendapatkan laba yang diinginkan. Nah, sedangkan yang membedakan ialah alat konstruksi atau alat berat. Mengapa? Karena alat konstruksi atau berat ini
itu biayanya sangat besar sekali, biaya membentuk alat konstruksi ini. Jadi bisa-bisa biaya upgrade itu bisa lebih mahal daripada alat berat itu sendiri kalau misalnya mau di-upgrade tiap tahun. Nah, kalau seperti ini seharusnya dari awal itu sebaiknya harus dibuat lebih canggih lagi, dan atau ada alternatif upgrade lainnya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, rekayasa nilai itu juga harus dilihat dari produknya lagi. Selanjutnya, ini adalah konsep Kaizen. Nah, Kaizen ini adalah konsep atau filosofi dari Jepang yang artinya perbaikan terus-menerus, atau bisa diartikan sebuah perusahaan menggunakan konsep Kaizen ialah memikirkan dan mencari cara bagaimana caranya membuat biaya itu semakin lama tuh semakin turun. Cukup rumit karena yang kita tahu semakin lama bahwa biaya itu semakin naik. Jadi ini tantangan perusahaan agar membuat produk itu biayanya makin lama makin murah, tetapi akan berpengaruh dengan pendapatan yang semakin meningkat. Seperti tabel yang memakai konsep Kaizen ini. Tuh yang samping. Jadi stabil atau turunnya harga dalam industri itu yang sangat kompetitif di sebuah perusahaan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arianti Arista Pramesti dengan NIM 2018 310611. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat target costing. Target costing di sini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengorientasikan organisasi ke arah pelanggan. Maksud dari mengorientasikan organisasi ke arah pelanggan di sini yaitu dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, karena desain di sini difokuskan pada nilai-nilai pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya melalui desain yang lebih efektif dan efisien. Apabila kita bisa membuat desain dan mengelolanya dengan baik, dalam artian seperti ini, kita bisa membuat desain dengan baik dan unik, tetapi juga bisa menjualnya dengan murah. Di sini kita juga sekaligus bisa menarik minat pelanggan, karena pelanggan akan tertarik jika mendapatkan desain yang unik dengan harga yang murah. Yang ketiga, membantu perusahaan mencapai profitabilitas yang diinginkan pada produk baru atau yang didesain ulang. Yang keempat, dapat mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk melalui peningkatan koordinasi fungsi desain, manufaktur, dan pemasaran. Yang kelima, dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar departemen. Jadi di sini antar divisi itu saling berkoordinasi atau bisa disebut dengan kerjasama seperti itu. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan karena desain dikembangkan dengan cermat dan masalah manufaktur dipertimbangkan secara eksplisit dalam tahap desain. Nah, di sini ketika kita akan membuat produk baru atau meningkatkan kualitas, di sini kita tidak hanya mengandalkan desain saja, melainkan juga mempertimbangkan kualitas dari produk tersebut. Karena apabila desainnya saja yang baik tetapi kualitas produknya juga rendah, itu juga tidak akan menarik minat pelanggan. Jadi antara desain dan kualitas produk itu harus seimbang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu penetapan biaya target juga melibatkan biaya, karena yang pertama perlu mengembangkan data biaya rinci. Yang kedua, tuntutan waktu terkait dengan kerjasama dan koordinasi seluruh organisasi. Nah, selanjutnya teori kendala. Teori kendala yang dimaksud di sini seperti mengidentifikasi kendala yang terjadi di perusahaan, dan di sini kita juga dapat melihat apa saja yang menghambat perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini teori kendala atau TOC dikembangkan untuk membantu manajer mengurangi waktu siklus dan biaya operasi. TOC di sini memfokuskan perhatian pada peningkatan kecepatan pada kendala yang menyebabkan penurunan yang menguntungkan dalam waktu siklus dan inventaris secara keseluruhan. TOC dapat dibandingkan dengan manufaktur just in time atau JIT. Yang keduanya bertujuan untuk mengurangi waktu siklus dan mengurangi tingkat inventaris. Manufaktur just in time di sini juga disebut sistem produksi tepat waktu. Jadi, sistem JIT ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang akan terjadi akibat kelebihan bahan baku dan bahan jadi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melinda Kartika Sari dengan NIM 615.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai analisis teori kendala. Dan saya akan menjelaskan 5 langkah dalam menganalisis teori kendala. Yang pertama yaitu ada identifikasi kendala. Yang kedua, menentukan bauran produk yang paling menguntungkan dengan adanya kendala. Yang ketiga, memaksimalkan aliran melalui kendala. Yang keempat, menambahkan kapasitas ke kendala. Dan yang kelima, mendesain ulang proses manufaktur untuk fleksibilitas dan waktu siklus yang cepat. Di sini kita mengambil contoh tentang Healthcare Products International yang sedang memproduksi alat bantu pendengaran untuk generasi kedua dan generasi ketiga. Pada langkah pertama ini yaitu mengidentifikasi kendala, seorang akuntan manajemen bekerja sama dengan manajer produksi dan teknisi untuk mengidentifikasi setiap kendala dalam proses produksi dengan mengembangkan diagram alur. Diagram alur tersebut menunjukkan urutan dari proses-proses dan lama waktu yang diperlukan seperti pada diagram pada slide. Pada proses pertama yaitu adanya pemasangan lubang suara. Lalu pada proses kedua menguji dan memprogram chip komputer yang hanya dilakukan pada produk HPI ketiga. Lalu proses yang ketiga memasang elektronik lainnya. Yang proses keempat melakukan perakitan akhir dan uji, dan kemudian proses kelima atau proses terakhir yaitu pengemasan dan mengirimkan. Pada langkah kedua yaitu menentukan bauran produk yang paling menguntungkan dengan adanya kendala. Komposisi produk yang paling menguntungkan adalah gabungan dari produk-produk yang memaksimalkan total keuntungan untuk kedua produk tersebut. Pada langkah ini, untuk menentukan komposisi produk yang paling menguntungkan, TOC mengukur peluang laba produk menggunakan throughput margin, di mana harga produk ini dikurangi dengan biaya bahan baku, termasuk keseluruhan biaya yang digunakan, seperti komponen-komponen yang dibeli dan biaya pengendalian bahan baku. Semua biaya-biaya produksi lainnya diabaikan dalam menentukan peluang laba karena biaya-biaya tersebut dianggap sebagai biaya tetap dan tidak akan berubah terhadap komposisi manapun yang dipilih. Pada langkah kedua ini menunjukkan bahwa melalui batas untuk HPI 2 dan HPI 3 adalah sebesar $300 dan $450 secara berurutan. HPI 3 memiliki batas yang lebih tinggi, namun ketika mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan pada kendala perakitan dan pengecekan akhir, HPI 3 membutuhkan waktu 2 kali lebih banyak daripada HPI 2. HPI dapat memproduksi 2 unit HPI 2 untuk setiap HPI 3 yang diproduksi. Akibatnya, pengukuran peluang laba yang relevan adalah batas keluaran per menit waktu perakitan dan pengecekan akhir, yaitu pengeluaran per menit $10 dari HPI 2 dan $7,5 untuk HPI 3. Ini berarti bahwa tiap menit yang digunakan pada perakitan dan pengecekan akhir untuk memproduksi HPI 2 menghasilkan $10, sedangkan HPI 3 hanya menghasilkan $7,5. Jadi HPI 2 adalah produk yang paling menguntungkan ketika perakitan dan pengecekan akhir menjadi kendala. Kemudian langkah ketiga yaitu memaksimalkan aliran melalui kendala. Pada langkah ini menggunakan metode takt time yang merupakan metode umum yang digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan memperlancar aliran produksi. Misalnya yaitu sebuah pabrik beroperasi selama 8 jam per hari dan setelah mengizinkan waktu istirahat, 400 menit waktu produksi tersedia per hari. Karena permintaan pelanggan rata-rata per hari adalah 800 unit, maka takt time-nya adalah 30 detik per unit dengan perhitungan seperti yang ada pada slide. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menambahkan kapasitas ke kendala. Sebagai tindakan jangka panjang untuk meringankan kendala dan meningkatkan waktu siklus,
Manajemen itu harus mempertimbangkan menambahkan kapasitas pada kendala dengan menambahkan mesin baru ataupun pada tenaga kerja tambahan. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah kelima, mendesain ulang proses produksi untuk fleksibilitas dan waktu siklus yang cepat. Tanggapan strategis paling lengkap untuk kendala adalah mendesain ulang proses produksi, termasuk pengenalan teknologi produksi baru, penghentian beberapa produksi dari produk yang sulit untuk diproduksi, dan mendesain ulang beberapa produk untuk kasus produksi yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Aryaningsi dengan NIM 2018310617. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang 5 langkah pengambilan keputusan strategis untuk kecepatan dan efisiensi di industri fashion. Yang pertama, tentukan isu strategis putar masalah. Ketika ada masalah yang dihadapi, kita harus mencari sumber dari masalah tersebut ada di mana untuk menyelesaikan masalah itu dengan benar. Yang kedua, identifikasi tindakan alternatif. Perusahaan dapat terus fokus pada pengembangan produk, desain, dan inovasi dengan harapan penundaan karena masalah itu tidak akan mempengaruhi kepuasan pelanggan atau profitabilitas. Sebagai alternatif, perusahaan dapat meninjau produknya dan mencari efisiensi di seluruh sisi dan berharap untuk mempertahankan desain yang telah memuaskan pelanggannya di masa lalu. Yang ketiga, dapatkan informasi dan lakukan analisis terhadap alternatif. Yang harus kita lakukan adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya dan menganalisis alternatif apa yang akan dipakai, apakah alternatif tersebut sudah pas atau cocok dengan kebutuhan kita untuk mencapai tujuan. Yang keempat, berdasarkan strategi dan analisis, pilih dan implementasikan alternatif yang diinginkan. Berbasis pada informasi yang didapat atau dikumpulkan, di step ini kita harus mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Misalnya, ada sebuah kasus apabila perusahaan A terlalu banyak memproduksi suatu barang, kita harus mengidentifikasi tindakan alternatif apa yang paling benar dan kumpulkan informasi serta menganalisis alternatif yang akan diambil. Nah, lalu ke step 4 ini kita baru proses implementasi. Dari kasus tersebut dapat dilakukan berdasarkan strategi dan analisis. Pilih dan implementasikan alternatif yang diinginkan. Dalam pemahaman kasus ini bahwa strategi perusahaan membutuhkan komprehensif. Pengembangan produk yang koheren, perusahaan A memutuskan untuk mengurangi jumlah produk sepertiganya dan beralih dari 2 koleksi model besar per tahun menjadi 5 koleksi yang lebih kecil. Perubahan tersebut memungkinkan perusahaan untuk merancang dan memproduksi modelnya dengan lebih cepat, menyesuaikan lebih cepat dengan perubahan dalam ekspektasi pelanggan dan untuk mengurangi biaya proses yang lebih efisien. Yang kelima, memberikan evaluasi berkelanjutan tentang efektivitas implementasi pada langkah keempat. Apakah alternatif yang diambil tersebut membuat perusahaan lebih kompetitif, lebih menguntungkan, dan lebih mampu memenuhi harapan pelanggan? Selanjutnya ada 2 costing methods, yaitu TOC, Theory of Constraint, dan ABC, Activity Based Costing. Masih ingat kan pada ABC ini? Singkatnya, ABC itu adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Lalu, TOC itu apa? TOC ini salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan, yaitu teori kendala atau TOC. Pengukurannya diartikan dengan cara yang berbeda oleh beberapa perusahaan yang berbeda pula. Bergantung pada sifat dari operasi perusahaan yang bersangkutan. Kendala atau constraint adalah kegiatan yang memperlambat waktu total siklus produk. TOC telah
mengalihkan perhatian untuk meningkatkan kecepatan pada kendala yang menyebabkan sebuah penurunan yang menguntungkan dalam keseluruhan siklus waktu dan persediaan. TOC bisa dibandingkan terhadap produksi tepat waktu yang pada keduanya ditunjukkan untuk mengurangi waktu siklus dan mengurangi tingkat persediaan. Lalu selanjutnya ada tabel perbedaan dari EBC dan TOC. Hubungan antara EBC dan teori kendala ini adalah sama-sama digunakan untuk menilai profitabilitas produk. Perbedaannya adalah teori kendala menggunakan pendekatan jangka pendek dengan melakukan analisis profitabilitas karena hanya berdasarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan bahan. Sedangkan EBC menggunakan analisis jangka panjang yang meliputi semua biaya produk, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu, teori kendala berasumsi bahwa sulit untuk mengubah biaya operasional dalam jangka pendek, sedangkan tidak dilakukan identifikasi terhadap aktivitas individual dengan cost driver. Jadi, teori kendala hanya untuk jangka pendek dan bukan untuk jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katarina Sheryl Setiani, NIM 621. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Biaya siklus hidup atau biaya produksi dan layanan merupakan biaya yang diukur dan juga dilaporkan untuk waktu yang relatif singkat. Biaya ini memberikan perspektif dalam jangka panjang, di mana mempertimbangkan seluruh siklus hidup yang lebih lengkap beserta dengan profitabilitasnya. Nah, kali ini terdapat diagram mengenai life cycle costing. Dalam diagram tersebut, terdapat dua hal, yaitu upstream cost dan juga downstream cost. Upstream cost merupakan biaya hulu, di mana biaya ini timbul saat perusahaan memulai untuk proses produksi. Biaya hulu dapat berkisar pada biaya pembelian barang mentah, penelitian, pengembangan, maupun desain produk. Biaya hulu dapat berdampak signifikan secara efisiensi dan juga profitabilitas saat melakukan proses produksi. Apabila bahan produksi terlalu mahal atau proses desain produksi terlalu lama, biaya hulu dapat membatasi potensi dari perusahaan, tentunya dalam tingkat mencapai keuntungan. Selanjutnya adalah downstream cost atau biaya hilir. Biaya hilir ini timbul saat perusahaan telah menyelesaikan proses produksi, namun harus tetap menyampaikan produksi tersebut kepada pelanggan. Proses yang terlibat adalah pengiriman produk yang berkisar pada biaya distribusi hingga rencana pemasaran dan saluran penjualan. Biaya ini mampu berperan sebagai faktor penentu profitabilitas perusahaan. Apabila biaya distribusi terlalu tinggi atau upaya penjualan tidak efektif, biaya hilir mampu menggerogoti pendapatan yang diharapkan. Selanjutnya adalah pentingnya desain bagi perusahaan. Dalam diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa desain mampu mempengaruhi perusahaan secara besar. Apabila desain yang dihasilkan ternyata buruk, maka pihak manufaktur atau pabrik juga merasa kesulitan dalam memproduksi. Lalu, pihak marketing dan distribusi pun juga akan merasa kebingungan karena produksi yang dihasilkan ternyata juga buruk. Karena adanya kualitas yang buruk serta training yang tidak proper, maka customer service pun juga akan menjadi buruk. Oleh karena itu, manajer sangat perlu mempertimbangkan biaya hulu dan juga biaya hilir dan melakukan pengambilan keputusan pada tahap desain. Berikut adalah faktor-faktor keberhasilan dalam tahap desain. Yang pertama adalah mengurangi waktu ke pasar. Di lingkungan yang kompetitif ini, kecepatan pengembangan produk dan kecepatan pengiriman sangatlah penting. Oleh karena itu, upaya ini dianggap sangat penting dan memiliki prioritas yang tinggi. Yang kedua adalah mengurangi biaya layanan yang diharapkan. Apabila perusahaan mampu mengeluarkan desain yang sederhana, serta komponen namun efektif dan juga bagus, maka perusahaan dapat mengurangi biaya layanan yang diharapkan. Yang ketiga adalah mengurangi dampak lingkungan produk. Desain produk harus berkelanjutan, seperti menggunakan bahan yang mudah untuk didaur ulang. Yang keempat adalah peningkatan kemudahan pembuatan. Apabila pembuatan dianggap mudah, maka biaya produksi pun akan berkurang, produksi yang lebih cepat dan juga mudah.
Yang kelima adalah proses perencanaan dan desain, di mana proses ini harus sefleksibel mungkin. Dalam siklus hidup produk, tentunya ada harga strategis. Terdapat 3 situasi harga yang mampu mempengaruhi akuntan manajemen. Yang pertama adalah keputusan pesanan khusus, di mana keputusan ini menjadi peluang perusahaan karena tidak sering dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah biaya target, di mana perusahaan menghadapi harga pasar dengan tingkat biaya yang ditentukan dan juga menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah keputusan harga strategis. Keputusan ini merupakan keputusan yang kompleks dan menggunakan informasi secara hati-hati. Selanjutnya adalah harga menggunakan siklus hidup biaya. Harga berdasarkan biaya menjadi pendekatan umum yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan-perusahaan yang bersaing pada kepemimpinan biaya menggunakan informasi biaya untuk meningkatkan efisiensi operasi, mengurangi biaya, dan juga harga. Hal ini bertujuan untuk membedakan dalam peningkatan keuntungan dengan menetapkan harga yang tinggi, di mana hal ini diikuti oleh harga yang lebih rendah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menurunkan harga atau penetrasi. Untuk harga umumnya, informasi biaya didasarkan pada salah satu dari keempat metode. Di antaranya adalah yang pertama, biaya produksi penuh ditambah markup. Yang kedua, biaya siklus hidup ditambah markup. Yang ketiga, biaya penuh dan persen margin kotor yang diinginkan, serta pengembalian aset yang diinginkan biaya penuh plus yang diinginkan. Pertama yang akan kita bahas adalah biaya produksi penuh plus markup. Dalam metode ini, perusahaan menggunakan total produksi biaya variabel dan tetap dan menerapkan persentase markup untuk menutupi biaya operasi lainnya ditambah dengan keuntungan. Presentasi markup mampu diperoleh dari praktek industri, penilaian, atau tingkatan yang diinginkan. Harga ini diperoleh dengan rumus harga sama dengan biaya produksi ditambah perkalian antara biaya produksi dengan markup. Yang kedua adalah siklus hidup biaya plus markup. Pendekatan siklus hidup untuk harga ini menggunakan biaya siklus hidup penuh, bukan biaya produksi saja. Perhitungan ini diperoleh berdasarkan rumus harga sama dengan total biaya siklus hidup dikali dengan 100% ditambah markup. Persentase markup dapat dikaitkan dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Verina Anindita, NIM 640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Katarina. Biaya penuh dan presentasi margin kotor yang diinginkan. Dalam variasi ini, harga ditentukan berdasarkan pencapaian presentasi margin kotor yang diinginkan dengan rumus harga sama dengan biaya produksi total dibagi 1 dikurangi presentasi batas siklus hidup yang diinginkan. Nah, selanjutnya, sebagai alternatif, sebuah variasi dari metode ini dapat digunakan untuk mencapai laba yang diinginkan pada presentasi biaya siklus dengan rumus harga sama dengan biaya siklus hidup penuh dibagi 1 dikurangi presentasi batas siklus hidup yang diinginkan. Selanjutnya ada biaya penuh ditambah pengembalian aset yang diinginkan. Nah, pendekatan penetapan harga lainnya adalah menetapkan harga untuk mencapai pengembalian aset yang diinginkan dengan rumus siklus kenaikan harga sama dengan keuntungan sebelum dikenakan pajak yang diinginkan dibagi biaya siklus hidup dari penjualan yang diperkirakan. Penetapan harga strategis untuk tahap-tahap siklus hidup penjualan. Berbeda dengan siklus hidup biaya sebelumnya, siklus hidup penjualan ini mengacu pada tahun penjualan produk atau jasa yang ada di pasar. Karena siklus hidup penjualan ini menjadi lebih pendek atau hanya bertahan berbulan-bulan saja di industri, maka analisis dari siklus hidup penjualan ini menjadi semakin penting. Maka dari itu, hal ini bisa dilihat dari beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahap pengenalan produk.
di tahap ini masih melibatkan sedikit persaingan dan penjualan bisa meningkat apabila ada pelanggan yang menyadari adanya produk baru. Namun, di tahap ini juga melibatkan biaya yang relatif tinggi. Nah, biaya relatif tinggi ini digunakan untuk biaya modal untuk mendirikan fasilitas produk dan upaya pemasaran. Tahap kedua yaitu pertumbuhan. Di tahap ini penjualan mulai meningkat dan mulai adanya variasi beragam produk. Tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan. Di tahap ini penjualan terus meningkat, tetapi penjualan juga mulai menurun. Nah, pada tahap ini itu ada penetapan harga strategis, metode penetapan harga berbasis analisis. Ada beberapa produsen yang menggunakan pendekatan strategis untuk penetapan harga, di mana mereka menentukan harga dengan tingkat harga yang dapat ditanggung jawab oleh pelanggan. Nah, mereka seringkali menggunakan metode analisis berdasarkan analisis data yang ekstensif dari perilaku pembelian pelanggan. Nah, penetapan biaya target ini memiliki 5 langkah. Langkah yang pertama, menentukan harga pasar. Langkah yang kedua, menentukan keuntungan yang diinginkan. Langkah ketiga, menghitung biaya target. Langkah keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara mengurangi biaya. Langkah kelima, menggunakan Kaizen dan kontrol operasional untuk mengurangi biaya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anidia dengan NIM 368. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus, yaitu yang dikutip dari Jurnal Universitas Diponegoro. Kami mengambil sebuah contoh jurnal pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembeli kartu perdana T-Konfeksi. Mengapa bisa jurnal ini termasuk ke dalam kasus dalam bab yang kami presentasikan? Karena di jurnal ini meneliti target penjualan, jumlah penjualan per unit, pencapaian target penjualan dari tahun ke tahun untuk menentukan harga yang pas untuk konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari contoh kasus di atas. Melihat kondisi pasar yang semakin ketat, maka harus ada strategi untuk memenangkan persaingan dengan menyediakan produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk tersebut terjual di pasaran. Selain dengan produk yang memuaskan, konsumen juga melihat harga tersebut dapat memberikan kepuasan bagi konsumen atau tidak. Dalam menentukan harga produk, kartu perdana T-Konfeksi berusaha menetapkan harga jual yang pantas dan terjangkau oleh daya beli konsumen, dengan harapan konsumen akan melakukan pembelian yang berkelanjutan. Namun dengan adanya biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya pemasaran, serta pertimbangan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh, perusahaan tidak bisa menetapkan harga yang terlalu rendah. Harga di sini juga dikaitkan dengan kesesuaian dengan kualitas produk dan harga produk pesaing yang beredar di pasaran. Selain itu, juga perlu diadakan suatu promosi agar dapat menarik konsumen dalam membeli produk tersebut. Jika diringkas dari pernyataan saya, hasil penelitian yaitu yang pertama, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kartu perdana T-Konfeksi. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel kualitas produk. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel harga. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel promosi terhadap keputusan pembelian kartu perdana T-Konfeksi. Kesimpulan dari studi kasus di atas yaitu harga produk berpengaruh pada tingkat keputusan konsumen untuk membeli T-Konfeksi, di mana para konsumen pada saat memutuskan untuk membeli kartu perdana T-Konfeksi mengalami kesulitan karena adanya persaingan provider yang sangat ketat. Akan tetapi, konsumen juga melihat bagaimana kartu perdana T-Konfeksi memberikan citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi yang sesuai dengan keinginan konsumen, supaya konsumen tetap membeli produk kartu perdana dan T-Konfeksi.